Adnan sedang bertugas di penginapan. Istri temannya datang mencari suaminya. Dia ingin menitipkan anaknya. Adnan dengan senang hati menawarkan diri untuk menjaga anak itu. Hikran pamit pada ibunya. Dia ingin mencari informasi tentang bibinya. Pertama-tama, dia mendatangi seorang ketua desa. Dari ketua desa itu dia tahu kalau bibinya sudah tidak pernah berkunjung sejak lama. Sejak 15 tahun yang lalu. Dari rumah ketua desa, Hikran pergi mencari rumah bibi Zehra. Melihat anak sebesar Birol yang dijaganya, Adnan lepas kontrol. Dia menciumi anak itu dan memeluknya dengan erat, membuat anak itu menangis ketakutan. Untungnya, bapak anak itu segera datang. Antara sedih, kecewa, dan malu hati, tanpa permisi Adnan keluar dari kantornya, pulang ke rumah. Di rumah, dia mengambil sebuah bungkusan berisi senjata, lalu pergi ke makam Birol. Di makam Birol, Adnan menembak dirinya sendiri. Hikran menelpon Adnan, tapi tidak ada sahutan, karena Adnan sudah terbaring kaku di samping kuburan Birol. Hikran melanjutkan perjalanannya. Hikran kaget mendengar seekor anjing menyala. Seorang perempuan menyapa Hikran. Hikran bertanya pada perempuan itu di mana letak rumah bibi Zehra. Perempuan itu melarang Hikran pergi ke rumah itu, karena rumah itu ada penunggunya. Sudah banyak hoja pergi ke sana untuk mengusir penunggu itu, tapi semua kembali dengan tangan kosong. Kini rumah itu jadi rumah hantu. Hikran memaksa perempuan itu menunjukkan letak rumahnya. Perempuan itu akhirnya menunjuk ke arah menara putih di kejauhan. Rumah bibi Hikran ada di dekat menara itu. Hikran mengucapkan terima kasih dan beranjak pergi. Begitu tiba di jalan, Hikran menoleh. Dia melihat perempuan itu pergi dengan diapit oleh perempuan seram berbaju hitam. Hikran ketakutan dan mempercepat langkahnya. Sampai di rumah yang dituju, Hikran ragu-ragu untuk masuk, karena rumahnya sangat seram. Ada pohon mati yang penuh dengan gantungan. Ada patung orang-orangan sawah bergaun hitam yang mirip dengan wanita-wanita bergaun hitam yang menghantui Hikran. Hikran memberanikan diri untuk masuk ke rumah. Begitu masuk ke dalam, pintu tertutup dengan sendirinya. Lalu aktivitas supranatural pun terjadi. Korden yang jatuh sendiri, kereta bayi yang jalan sendiri, lalu suara anak kecil yang sedang bermain-main. Hikran mendengar suara Birol di sebuah kamar. Hikran masuk ke kamar itu. Dia menemukan boneka usang di atas tempat tidur. Hikran mengambil boneka itu. Lalu suasana menjadi menakutkan. Sendirinya, Hikran berlari ketakutan keluar rumah sambil menenteng boneka usang itu. Sudah malam ketika Hikran tiba di rumah ibunya. Malam itu Hikran tidur bersama si ibu. Boneka usang itu dia sembunyikan dalam tas. Malam itu Hikran bermimpi seram lagi tentang rumah hantu, tentang ritual sihir, tentang Birol, juga tentang Adnan. Ibu Hikran juga diganggu penampakan. Penampakan itu keluar dari dalam lemari. Dia dan nenek Hikran sama-sama ketakutan. Hikran langsung berlari ke rumah Hoja. Dia memberikan boneka itu pada Hoja. Hoja membuka jahitan di perut boneka dan menemukan mantra yang digunakan untuk menyihir. Hoja memberitahu Hikran kalau mantra itu yang digunakan untuk mengirim sihir, dijahit dalam perut boneka dengan 41 jahitan, dan mereka menginginkan yang terburuk dari ke-41-nya. Si pengirim sihir telah bekerja sama dengan setan yang sangat kejam untuk menghancurkan keluarga Hikran, dan sihir itu akan terus berlanjut dari generasi ke generasi jika tidak dipatahkan. Hikran menangis menyadari kematian Birol ada hubungannya dengan sihir itu. Saat Hoja memberitahu Hikran tentang semua itu, penunggu rumah hantu bibi Hikran mengamuk. Di rumah ibu Hikran, dia sedang mengambil air minum untuk nenek. Lalu dia bicara pada nenek tentang Hikran yang masih hidup dan tidak kurang sesuatu apa. Belum selesai ibu Hikran bicara, ada lalat berdengung. Tubuh ibu Hikran menegang tiba-tiba, lalu lehernya seperti dipatahkan dan dia meninggal seketika. Nenek ketakutan, dia berlari keluar kamar, mengambil tasbih dan terus berpikir. Hikran datang, dia bingung melihat nenek ketakutan. Hikran bertanya tentang ibunya. Nenek menatap kamar. Hikran sangat kaget mengetahui nenek bisa bicara. Nenek memberitahu Hikran kalau Nek Miye, ibu Hikran, tidak pernah mencintai adiknya Zehra. Bahkan Nek Miye cemburu dengan kedua anak Zehra, Gulbahar dan Gulizar. Ramazan, suami Zehra, ingin punya anak laki-laki. Nek Miye mendengar itu dan mengambil kesempatan. Nek Miye memberitahu adiknya kalau mertuanya bisa membantu mereka memiliki anak laki dengan sebuah ritual. Nek Miye meminta ibu mertuanya menyihir adiknya dengan sihir 41 jahitan untuk menghancurkan rumah tangga mereka yang bahagia. Melihat keluarganya hancur, Zehra shock. Bayinya lahir prematur. Seorang bayi perempuan. Nek Miye menginginkan bayi itu, maka dia pun membunuh Zehra yang sedang kecapean habis melahirkan. Nek Miye membesarkan bayi itu seperti anaknya sendiri. Bayi itu adalah Hikran, dan Zehra adalah ibu kandung Hikran.
Hikran histeris mendengar cerita nenek. Dia tidak menyangka sama sekali kalau wanita yang dianggap sebagai ibunya adalah penyebab kehancuran keluarganya. Dengan marah, Hikran mencari Nek Piye ke kamar. Dia kaget melihat kondisi Nek Piye yang sudah mati dalam keadaan yang mengerikan. Hikran segera keluar dari rumah itu. Sepeninggal Hikran, nenek pun terbunuh dengan cara serupa Nek Piye. Sampai di rumah, Hikran kaget melihat Adnan duduk di meja makan menunggunya dengan kaku. Hikran memanggil Adnan. Adnan tidak menjawab. Hikran mendekat. Hikran kaget melihat bukan hanya Adnan saja yang ada di ruangan itu, tapi juga seluruh keluarganya yang sudah tiada, termasuk Birol. Selama 2 bulan, Hikran hidup serumah dengan Adnan dan para hantu sampai Hoja berhasil mematahkan sihir itu. Setahun kemudian, sejak sihir itu dipatahkan, Hikran menikah lagi dan hidup bahagia sampai sekarang.